Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan membahas panduan aplikasi CPT PTKIN Kompetensi Sains Madrasah Online tahun 2020. Siswa harus terbiasa dalam menghadapi ujian online, maka diadakan simulasi nanti tanggal 2 November. Oleh karena itu, bagaimana cara membiasakan anak-anak supaya dalam mengerjakan soal dalam login terbiasa, lebih mantap lagi persiapannya? Simak video berikut ini. Langkah pertama adalah login peserta. Setelah Bapak Ibu kemarin sudah saya bahas mengenai video bagaimana cara menginstal aplikasi exam dan seterusnya. Setelah tertampil layar seperti ini, silahkan masukkan masing-masing peserta, membuka KSMO, masukkan kode pendaftaran dan passwordnya adalah tanggal lahir. Jadi cukup simpel, kode pendaftaran, loginnya, kemudian passwordnya tanggal lahir yang ada di kartu simulasi. Jadi tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, loginnya, kode pendaftaran juga ada, tanggal lahir pun juga ada. Jadi simple. Kemudian yang kedua, ada tampilan seperti ini. Setelah peserta login, saya menyatakan menjunjung tinggi. Jadi saya zoom saja. Tata tertib peraturan pelaksanaan kompetensi sains madrasah online 2020, saya bersedia untuk diawasi oleh panitia melalui perangkat ujian selama pelaksanaan ujian. Apabila pada saat ujian saya melakukan tindakan-tindakan yang dinilai oleh pengawas melanggar aturan, saya menerima sanksi dan dinyatakan gagal. Klik saja bagian sini, setujui. Setelah selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini adalah bagian identitas peserta, kelompok ujiannya dan seterusnya. Di sini ada fotonya. Terus bagian sini ada bagian mulai simulasi dan di sini mengenai keaktifan status waktu ujian. Jadi selama belum aktif ini belum bisa dimulai ujiannya. Jadi langkah pertama sebelum kita mengerjakan, aktifkan dulu status siswa, status ujian. Caranya bagaimana? Caranya yaitu yang pertama yaitu dengan cara bagian sini ambil gambar. Jadi setelah diklik ambil gambar, akan terekam, akan tersimpan gambar dari peserta. Jadi jangan sampai ada lalu lalang di bagian sini, anak-anak atau guru nanti dinyatakan ada dua wajah. Kalau ada dua wajah berarti tidak sah. Setelah tersimpan, jadi foto akan tersimpan. Jadi klik ambil gambar, kemudian klik simpan. Setelah tersimpan, ini akan muncul seperti ini, rekaman foto peserta dan kartu ujian 2020. Foto peserta dan kartu ujian telah tersimpan. Jadi bagi yang sudah sukses akan tampak sebagai gambar di samping. Jadi peserta yang tidak menyimpan kartu simpan tidak dapat menjalankan ujian KSMO. Jadi wajib ini sifatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mulai ujian. Jadi peserta hanya bisa melalui ujian jika ujian sudah aktif. Jadi setelah melakukan tadi rekam wajah atau foto wajah, pada tombol sebelah sini sudah aktif, warnanya tidak lagi putih menjadi hijau, ada mulai ujian, bisa diklik lagi, bisa diklik. Setelah diklik tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan seperti ini. Bagian sini adalah gambar peserta. Nih penting sekali, selama ujian berlangsung
Kamera akan selalu aktif dan mendeteksi wajah dari peserta ujian. Peserta ujian dilarang meninggalkan perangkat ujian atau tidak terlihat di kamera. Atau orang lain juga dilarang terlihat di kamera karena nanti akan terdeteksi lebih dari satu wajah atau wajah orang yang berbeda. Jadi bagian sini adalah bagian wajah dari kamera. Kemudian bagian sini adalah gambar gambar nomor soal. Jadi setelah terkerjakan warnanya berubah. Kemudian bagian sini adalah gambar bagian soal. Pertanyaan pertama diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi sekali lagi harus terkoneksi dengan baik. Jangan sampai terputus karena ini sifatnya online. Jadi semua jawaban peserta akan terekam secara real time ke server KSMO. Kemudian setelah itu peserta dapat mengerjakan soal tidak berurutan. Jadi bisa diklik kemana saja. Peserta dapat mengikuti ujian dengan mengklik mulai ujian, kemudian masuk ke pertanyaan pertama. Di samping kanan terdapat peta soal untuk membantu peserta dalam memilih soal. Jadi ini peta soal, nah ini pertanyaan pertama. Kemudian setelah diklik, peserta dapat memilih jawaban dengan mengklik pada pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan yang dipilih akan berwarna biru dan nomor soal pada peta soal akan berwarna hijau. Jadi kalau ini berwarna biru yang diklik, yang bagian sini berwarna hijau. Jadi setiap jawaban yang sudah diklik akan tersimpan di bagian sini. Kemudian yang selanjutnya sisa waktu. Nah, sisa waktu di bagian pojok bagian sini. Nah, ini adalah sisa waktu. Bisa dilihat, jadi anak-anak bisa mengontrol, bisa memanajemen waktu. Bila mana waktu masih banyak atau kurang sedikit bisa mengkondisikan. Kemudian yang selanjutnya, peserta dapat menyelesaikan ujian sebelum waktu habis. Jadi tombol selesai ujian pada peta sudah aktif karena sudah selesai semua. Kalau sudah selesai, klik bagian selesai. Kemudian ada tampilan seperti ini. Waktu Anda masih tersisa, Anda yakin ingin menyelesaikannya, jawab ya atau tidak. Kalau masih ragu-ragu, tidak. Kalau kira-kira sudah yakin, mantap jawabannya, ya selesaikan. Jadi setelah selesai, peserta akan kembali ke halaman dashboard yang status ujian sudah selesai. Peserta dapat logout dari aplikasi dengan klik tombol keluar. Nah, jadi tombol keluar, jadi seperti ini. Dan hasil simulasi nanti Bapak Ibu bisa dilihat di web KSM dengan ID masing-masing. Masuk saja, klik saja di hasil KSM, simulasi KSM. Begitu Bapak Ibu, semoga penjelasan singkat ini bisa mempermudah dalam persiapan simulasi KSMO di bulan November nanti. Mohon maaf jika ada kesalahan ngomong, kesalahan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.